Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Daduk Merdeka Mansur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita senantiasa diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih cukup dengan oksigen yang kita hirup setiap saat, kita cukup juga dengan air yang kita minum, serta makanan yang setiap hari kita masukkan dalam mulut kita. Ini sebagai bentuk rasa syukur yang akan memberikan energi kepada kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam kehidupan ini kita galau. Kita bingung, kita panik mensikapi keadaan. Hal ini tak lain dan tak bukan karena seringkali juga kita terlambat dalam mengantisipasi, dalam merancang masa depan kita. Kenapa hal ini terjadi? Karena sebagian besar dari kita belum memiliki konsep hidup ilmiah, belum memiliki karakter ilmiah, belum memiliki kebiasaan ilmiah. Apa itu kebiasaan ilmiah? Kebiasaan yang telah menjadi tradisi dari orang-orang pendahulu kita, di mana mereka membangun negeri kita, membangun dunia ini dengan penuh karya yang luar biasa. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Nah, inilah pentingnya kita mengetahui, mengupas secara dalam tentang apa itu ilmiah. Berdasarkan ilmu pengetahuan atau konsep manajemen ilmiah adalah sebuah sikap, sebuah pandangan di mana kita senantiasa menginginkan sebuah perbaikan-perbaikan. Kita ingin peningkatan-peningkatan. Kita selalu ingin menyelesaikan problematika yang ada. Nah, problematika tidak harus selalu yang berkaitan dengan ada masalah, ada kegentingan, tidak. Tapi sebetulnya keinginan kita untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kualitas hidup kita pada masa yang akan datang, itu juga bagian dari problem. Sehingga orang yang ilmiah adalah selalu berpikir apa-apa saja yang menjadi gap pada diri kita, apa-apa saja yang masih kurang pada diri kita, dan bagaimana kita mencapainya. Contohnya, agar kita hidup bisa sejahtera, bisa sehat, bisa berkualitas, maka kita harus memiliki stamina yang bagus. Tubuh kita, organ-organ kita harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan agar memiliki stamina yang prima. Dengan stamina yang prima ini kita bisa berpikir produktif, kita bisa berpikir yang berkualitas. Tidak ada lagi waktu, peluang, kesempatan yang kita sia-siakan. Semua kita gali. Dalam konsep manajemen berpikir ilmiah berarti kita pertama melakukan mapping kekurangan atau problem, atau resource yang ada, atau mapping berkaitan dengan hal-hal yang belum kita capai. Itu harus dipikirkan. Misalnya masa depan kita, bagaimana dengan tingkat akademik kita, bagaimana dengan performansi finansial kita, bagaimana dengan bisnis kita. Itu semuanya harus dipikirkan dari sekarang. Sebab bila ini tidak dipikirkan, maka kita tidak akan pernah membuat program, tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan mengupgrade kualitas hidup kita. Dan ini menjadi problem. Maka akhirnya banyak sekali orang yang bermasalah. Ketika dia menghadapi permasalahan yang datang, dia tidak siap. Dia tidak bisa mengantisipasi dengan baik karena tidak pernah ada persiapan. Nah, seorang yang bersikap ilmiah, berkarakter ilmiah, dia akan senantiasa membaca, melakukan iqra, mempelajari, memappingkan, melakukan analisa hal-hal apa yang perlu dibahas. Ini yang disebut dengan problematika inti. Apa problematika inti kita yang menjadi prioritas utama harus segera kita selesaikan? Itu harus selalu ada di pikiran kita. Sebab bila ini tidak ada, maka kita akan melakukan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan yang nggak ada gunanya, yang tidak berkualitas, dan tidak produktif sama sekali. Orang-orang yang maju, yang bisnisnya sukses, yang mereka memiliki karya-karya besar, mereka setiap saat selalu berpikir bagaimana memberikan solusi bagi problematika. Contohnya seperti Thomas Alva Edison, dia berpikir bagaimana bisa membuat lampu yang mana itu hanya bermanfaat bagi kita hingga hari ini. Seperti Ibnu Sina, bagaimana dia mengembangkan teknologi-teknologi, metodologi dalam pengobatan. Itu juga berawal dari problem, karena banyak orang yang meninggal yang tidak bisa diobati. Kemudian contoh lainnya bagaimana pesawat, ya, mesin, dan sebagainya, itu semua berawal dari orang-orang yang ilmiah. Orang yang selalu berpikir apa peranan kita, apa kontribusi kita bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi diri kita sendiri.
sehingga kita selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu tentang kualitas hidup kita. Nah, untuk itu nanti saya akan kupas tuntas lebih dalam lagi berkaitan dengan budaya ilmiah ini, karena ini penting. Kemajuan setiap individu bergantung dari karakter ilmiahnya, bergantung daripada skill keilmiahannya. Bagaimana dia belajar, dia mengkonstruk pikiran dan kemudian diimplementasikan, itu menjadi kunci penting dalam berkarakter ilmiah ya. Jadi jangan pernah patah semangat, terus berjuang. Jadilah orang ilmiah yang akan menguntungkan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Demikian sekilas paparan tentang keilmiahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.